Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat Tasli, hafizakumullah dimanapun antum berada. Alhamdulillah kembali dalam program kita Bincang Berfaedah yang sudah alhamdulillah kita jalankan atau sudah kita simak beberapa tahun ini, dan kita bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan. Salat dan salam kepada Rasulullah SAW dan para keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Sahabat Tasli, masih seperti biasa Tasli berusaha untuk membicarakan, mengobrolkan, membincangkan hal-hal yang sifatnya ilmiah, sebab kita akan mencoba berusaha menaikkan level kita masing-masing agar kita bisa menjadi bagian dari kebangkitan Islam ini, khususnya dari ilmu. Bersama saya di studio ada Ustadz saya, guru saya, juga teman saya, Ustadz Affan Muhammad Hamzah, begitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Insyaallah. Sehat Ustadz Affan? Alhamdulillah Ustadz. Antum sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Affan ini dulu sempat ngisi juga di podcast Tasli, cuma dulu masih zaman Covid ya, Si online gitu ya. Karena kesibukan beliau juga sulit dihubungi, sehingga alhamdulillah bisa Allah mudahkan hari ini beliau bersama kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat Ustaz, alhamdulillah nih. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Syukran Ustaz, udah diundang nih. Susah banget ketemu guru kita, Kiai ini. Alhamdulillah Ustaz. Jadi sedikit bicara tentang ini, sebenarnya kita mau masuk dari ngobrolin ini Ustaz. Anda tahulah antum suka sepak bola Ustaz nih. Betul, alhamdulillah. Atau bahasanya lebih dari sekedar sepak bola, ada futsal, ada mini soccer, antum ngikutin juga. Ya ini banget lah, sporty banget lah anaknya gitu. Ya alhamdulillah. Bisa dibilang gitu. Ya dulu kali ya, sekarang masih main cuma nggak terlalu sering kali. Nah, itu masya Allah, beliau juga di Madinah sering main sepak bola gitu, bahkan terakhir timnas ya. Iya bareng antum. Masya Allah. Timnas Indonesia, mahasiswa Indonesia di Madinah. Zaman beliau nih menang Piala Asia lawan Malaysia ya? Lawan Malaysia final. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini sebenarnya kita lebih dari sekedar nostalgia tentang sepak bola Ustaz. Oke, apa nih? Masya Allah. Karena Masya Allah Ustaz Affan juga nubarik lahu wa nuhanni'uhu ala fusulihi darajat magister. Alhamdulillah. Beliau baru selesai menyelesaikan magisternya ya, masternya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu Anda tertarik, kenapa Anda buka obrolan tentang nostalgia kita tentang sepak bola Ustaz? Iya. Karena kalau tidak salah, risalah antum atau tesis antum itu judulnya tentang olahraga Ustaz. Betul. Apa Ustaz? Anda lupa lebih tepat itu apa judulnya itu? Iya, alhamdulillah. Masya Allah, pertama syukron dulu nih Ustaz. Jazakumullah khair. Kiai Betawi. Jadi judul aneh fenomena dakwah di dunia olahraga, studi kasus Piala Dunia Qatar 2022 dalam menangkal Islamophobia. Wah, ya ilmiah sekali ini ya. Semoga insya Allah. Masya Allah. Ya kita. Baik, kita akan simak bagaimana Ustaz, silakan. Iya, jadi betul apa yang dibilang oleh Ustadz Khair ya. Bahwasannya memang awalnya berangkat dari hal-hal yang saya coba atau saya alami di berbagai kesempatan hidup lah gitu ya. Di antaranya yang saya sukai adalah olahraga. Kebetulan di kampus saya, menurut penguji saya yaitu Profesor Daud Roshid, yang mungkin antum kenal juga, beliau bilang ini belum banyak yang bahas tentang dakwah di dunia olahraga. Padahal dakwah di dunia olahraga. Padahal kalau lihat dari masa atau fase-fase terakhir dari olahraga itu, ya tahun-tahun terakhir banyak sekali fenomena-fenomena yang bisa diangkat dan itu berpengaruh di dunia Islam gitu, Ustaz. Oh. Iya.
Dan ana rasa ketika beliau ngomong seperti itu menjadi pemantik gitu loh. Oh, ini menarik. Iya, menarik nih. Ya, bahwasannya ana suka olahraga, kemudian alhamdulillah sedikit banyak ya kita berkecimpung di dunia dakwah. Saya rasa kayaknya ada hubungan nih gitu antara dakwah dengan sepak bola. Dakwah dengan olahraga khususnya sepak bola Okay. gitu ya. Karena kan mau nggak mau kita melihat olahraga terbesar ya penikmatnya ya itu sepak bola di dunia gitu. Nah, kebetulan ketika saya cari-cari referensi dan saya juga melihat-lihat ada ulama yang nulis sebuah buku gitu. Apa itu judulnya? Judulnya tentang sepak bola apa? Tentang olahraga secara umum okay. Begitu. Tapi disampaikan di momen pembukaan sepak bola. Oh, Masya Allah. Iya. Apa kitab apa? Kitab Silatur Riyadhah ya bidin, hubungan olahraga dengan agama. Fi tansyiati syababil muslim, untuk membangun karakter pemuda Islam. Kebetulan yang nulis bukan ulama biasa gitu, ulama kaliber dan ilmunya diakui dunia ya. Siapa beliau? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ya, rahimahullah taala. Ulama Mekah. Rahimahullah taala. Ini ya gak usah ditanyalah soal ilmu beliau gitu kan. Iya. Beliau juga ulama yang mutafannin, karismatik. Ya, banyak murid-muridnya di Indonesia sebenarnya. Sangat banyak. Kalau disebut beliau, insya Allah banyak lah muridnya. Banyak yang tahu gitu ya, dengan kapasitas keilmuan beliau. Nah, beliau itu menulis di sana. Awalnya buku itu beliau tulis asalnya ceramah beliau di acara pembukaan salah satu klub bola gitu di Mekah. Iya. Oh gitu. Iya. Dan beliau awalnya ceramah, tapi akhirnya beliau melihat ini kayaknya materi bagus untuk dibukukan. Akhirnya beliau tulis dan itu hal yang membuat saya semakin yakinlah untuk mengangkat tema olahraga terkhusus sepak bola, karena kan emang kalau dalam tesis harus ada variabel yang jelas spesifik. Kalau olahraga apa? Berenang terlalu luas banget. Ya, saya harus milih salah satu variabel yang kebetulan antum juga pemain bola, jadi kurang lebih tahu lah gitu kan apa saja yang terjadi di sepak bola gitu. Dan dari dulu kan sering ngikutin pertandingan bola gitu ya. Nah, dari situ ada hal yang menarik yang saya lihat di bukunya Syekh Muhammad atau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan bahwasannya yang namanya olahraga itu ya sudah ada sejak bahkan sebelum Islam. Sudah ada olahraga. Aktivitas fisik ya. Itu udah ada sebelum Islam gitu. Dan terkhusus di Jazirah Arab dan di Hijaz, itu kan kita tahu secara sejarah bahwasannya orang-orang Arab ini sangat menyukai aktivitas adu fisik gitu ya. Dari musoroah, gulat, panah, pedang, bahkan mungkin antum juga pasti tahu yang bagaimana banyak perang terjadi sebelum adanya Islam gitu kan. Perang antara Aus dan Khazraj, perang Bu'ath dan lain sebagainya gitu. Itu pasti aktivitas fisik nggak bisa dihindari begitu. Dan beliau mulai dari situ, Beliau mulai dari situ. Anda lihat mulai dari sini nih. Nah, beliau mengatakan justru ketika Islam datang, Islam itu tidak menghapus hobi mereka. Mau hibah itu nggak dihapus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma diarahkan kali ya. Diarahkan. Dulu itu adu fisik, kekuatan mereka dalam memanah, berkuda dan lain sebagainya hanya diperuntukkan untuk hamiyah, yaitu loyalitas kepada kabilah, keluarga, jahiliyah, hamiyatul jahiliyah gitu ya. Nah, ini kan nggak bagus. Nah, Islam datang mengarahkan untuk bisa bagaimana aktivitas fisik yang menjadi kelebihan yang Allah berikan kepada bangsa Arab ini menjadi aktivitas yang di atas ridho Allah gitu. Masya Allah. Dan itu sesuai juga sama hadis Nabi SAW. Ya, suatu ketika Nabi SAW pernah ditanya, ya, ada seorang yang datang, ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah. Ya Rasulullah, sebenarnya
peperangan yang di jalan Allah tuh gimana gitu. Kalau ada di antara kita yang berperang karena marah misalnya, ya, wa yuqatil hamiyatan, dan dia berperang karena membela sukunya, gitu ya, kesukuan. Maka Nabi SAW akhirnya farafa'a ilaihi ra'sahu, ya, ngelihat ke orang tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Kata Nabi SAW, siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia telah terhitung di jalan Allah. Terhitung berperang di jalan Allah. Dan kita tahu peperangan di jalan Allah itu jihad yang tidak ada pahala yang lebih tinggi dari itu, dan itu dikejar oleh semua sahabat lah begitu. Ya berarti apakah ini kita langsung masuk ke pertanyaan. Fadhal. Apakah dari hadis ini beliau akan mengkiaskan bahwa fisik yang dimaksud qital itu adalah beliau kiaskan ke riyadhah, sepak bola khusus atau apapun olahraga fisik, kemudian selagi dia diniatkan karena Allah akhirnya fisabilillah, apa gimana Ustaz? Betul, ini bagus banget pertanyaannya, Masya Allah, jazakallah khair. Jadi yang namanya fisik, kekuatan fisik atau olahraga itu kan wasilah. Betul. Ya. Goyahnya adalah jannah, ya. Goyahnya seorang muslim itu jannah. Nah, apa yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa kita jadikan jalan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjadikan kekuatan fisik itu adalah di antara cara untuk meraih goyah, ya, meraih tujuan surga itu, maka Allah menjadikan olahraga tersebut atau adu fisik tersebut, kekuatan fisik itu adalah wasilah yang syar'i. Nah, beliau akhirnya membahas di bab-bab berikutnya bahwasannya kita tahu ada sebuah kaidah, ya, bahwasannya memang tidak semua wasilah itu bisa kita jadikan sebagai alasan untuk bisa meraih sebuah tujuan gitu, kan. Kan ada kaidah al-ghayah la tubarrir wasilah gitu, ya. Nah, tapi ketika membahas tentang misalnya olahraga yang ada pada hari ini, kalau dilakukan untuk menjaga fisik, untuk mensyiarkan kalimat Allah pada olahraga-olahraga tersebut, maka itu bisa masuk di dalam kategori fisabilillah dengan dalil bahwasannya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini membawakan pendalilan ini di acara sepak bola gitu loh. Dan beliau adalah seorang ahli usul gitu kan. Beliau ahli nggak sembarangan mengambil intisari sebuah hukum dari sebuah ayat atau hadis gitu, ya. Betul. Jadi beliau mengatakan bahwasannya apa yang bisa kita jalani, ya, untuk bisa meraih tujuan surga, ya, apapun itu, selama hal tersebut baik dan tidak melanggar syariat, ya, maka itu bisa dilakukan seperti itu. Baik, ini baik, berarti gini, Ustaz, Anda itu teringat dari, berarti kan kalau fisabilillah kan artinya ibadah ya, Ustaz. Berarti dia bisa dikategorikan ibadah gitu. Iya. Sebagaimana saya sih teringat ini, Ustaz, definisi atau saat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah. Kalau tidak salah sih ingat saya, ismun jami' itu ya, Ustaz, ya. Iya. Di apalah itu, likulli ma yuhibbullahu wa yarda min aqwalin wa af'al gitu, ya. Betul. Apapun berarti bisa bernilai ibadah, termasuk olahraga tersebut jika tadi niatnya karena Allah. Betul. Niatnya supaya badan bugar, aktivitas ketaatan lebih prima gitu, ya, Ustaz, ya. Betul. Apalagi, Ustaz, yang dibahas oleh atau yang antum dapat dari buku tersebut sampai akhirnya antum bahas di risalah antum. Iya. Jadi akhirnya dari apa yang Anda baca, ya, dan beliau pun beberapa kali mencontohkan bahwasannya dahulu Rasulullah SAW, ya, dan sahabatnya itu juga saling berolahraga, ya. Di antaranya ada hadis juga dari Nabi SAW, ya, bahwasannya ada seorang sahabat yang
lomba balapan kuda bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan balapan kudanya menggunakan kudanya Rasulullah gitu. Sampai ketika menang, akhirnya Rasulullah itu memberikan hadiah jubah Yaman gitu ya, kepada Sahal bin Sa'ad. Ya, artinya ada kegiatan aktivitas itu gitu. Lomba ya, dan itu kan aktivitas olahraga gitu, yang untuk mendukung kepada qital fisabilillah tadi gitu, ketika hebat. Nah, pada hari ini kita lihat gitu ya. Sekarang kita tahu zaman telah banyak berubah gitu ya, dan kemudian masyarakat pada hari ini sudah sangat heterogen gitu ya. Dan pada hari ini kita nggak bisa pungkiri bahwasannya yang memegang kendali dari berbagai macam olahraga, baik itu pengurus atau organisasinya, itu kan Yahudi. Ada di tangan Yahudi lah, Barat gitu ya. Nah, lantas apakah kita tidak mengambil peran sedikit? Artinya udah jangan ikut-ikutan, itu urusan Yahudi aja gitu. Ya kalau gitu kita pasrah aja dong. Iya dong. Iya. Nggak bisa kan gitu ya. Sedangkan olahraga, katakan sepak bola sebagai judul anthem itu kan sangat digandrungi masyarakat dunia. Bahkan kaum muslimin sendiri sekarang di kampung-kampung anak-anak pada main bola gitu loh. Lantas apa yang mau kita lakukan untuk itu gitu loh. Nah, masuk nih dakwah nih. Masuklah dakwah di situ gitu loh. Akhirnya anak termotivasi, kemudian mencoba untuk menelisik lebih jauh, dan anak dapatlah salah satu fenomena kasus yang sangat-sangat kuat untuk dijadikan pembahasan. Apa tuh, Ustaz? Yaitu Piala Dunia Qatar kemarin. Piala Dunia di Qatar. Di Qatar 2022, betul. Apa yang antum dapat dari itu? Iya. Sebagai antum peneliti ya di bab ini gitu. Betul. Jadi kita flashback dulu. Qatar ini kan udah mendapatkan mandat Piala Dunia dari FIFA itu udah dari tahun mungkin 2013, 2014 lah ya. Mungkin udah 10 tahun lalu lah. 10 tahun. Iya, 10 tahun yang lalu gitu. Dan itu pada awalnya sempat menjadi polemik gitu. Apa yang jadi polemik? Iya, ini negara Arab ya. Kemudian negara Arab dan akan mengundang banyak negara kafir. Itu kekhawatiran lah. Kekhawatiran. Iya. Dan apakah yang akan terjadi nanti justru umat Islam yang ada di Qatar itu akan terkontaminasi dengan para fans dari luar yang dimana kita tahu budayanya dibawa kemari lah. Budaya dibawa kemari. Qatar ya. Iya. Itu dari sisi orang-orang Islam. Kekhawatiran. Dari sisi orang-orang non-muslim juga jadi kekhawatiran. Apa tuh kekhawatiran? Kita masuk Islam apa gimana? Itu salah satunya. Ini apakah agenda dakwah gitu ya? Oh gitu ya. Nah, bahkan banyak oknum-oknum yang ingin menjegal Qatar ya, dengan memberikan isu-isu negatif, diantaranya ribuan pekerja stadion itu banyak yang wafat karena bekerja di tengah teriknya panas. Artinya lagi memperburuk citra agar Qatar nggak jadi untuk jadi tuan rumah. Bahkan sempat diisukan juga bahwasannya Qatar itu kan panas. Iya. Nah, ini pemain bagaimana gitu kan? Iya, betul. Dan isu baik dari kaum muslimin atau dari yang luar itu sama-sama kuat dan dijawab oleh Qatar dengan apa yang disaksikan kemarin waktu Piala Dunia. Dan itu Ana lihat dan Ana coba list ya. Dan ini tentu sedikit ya dari yang analis apa saja poin-poin dakwah yang bisa Qatar lakukan selama perhelatan 1 bulan Piala Dunia. Itu analis sekitar 13 poin penting. Kita bisa sebutin semua sih? Iya, sebutin aja, tapi mungkin contohnya dikit-dikit ya. Di antaranya yang Ana tulis itu, dalam sejarah Piala Dunia ya, baru pembukaan itu diawali dengan baca Quran ya di Qatar. Masya Allah. Piala Dunia itu dimulai atau pertandingan pertama Piala Dunia itu tahun 1930. Setelah 92 tahun baru ada pembukaan sepak bola Piala Dunia, perhelatan terbesar ya. Ini perhelatan terbesar dunia. Sepak bola dibuka dengan ayat suci Al-Quran. Dan itu suratnya kan Al-Hujurat itu kan yang
bahwasannya Khalaqnakum inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Dan aktornya itu dua, Morgan Freeman sama satu yang orang ini yang apa namanya orang khusus disabilitas lah ya disabilitas, yaitu Ghonim Al-Miftah namanya. Nah, ini contoh yang sangat luar biasa gitu. Pesan besar ke dunia tentang bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya kenapa di judul ana buat untuk menangkal Islamfobia, karena biar orang tahu di dunia ini bahwasannya Islam itu sangat memperhatikan siapapun, bahkan orang yang mungkin dipandang sebelah mata, badannya setengah, Islam tetap berikan dia porsi untuk bisa masuk surga ketika dia takwa, misal begitu. Antum juga bahas ini kan itu salah satu poinnya. Betul. Apa reaction artinya reaksi atau bagaimana orang Barat katakan atau orang-orang selain dari Muslimin itu melihat part yang itu? Apa ada komentar-komentar mereka? Iya, kalau komentarnya sebenarnya di sana cukup beberapa ada sebutkan ya. Di antaranya apa namanya, ada yang seorang sahafi itu dalam bahasa Indonesianya jurnalis ya jurnalis Barat ya, beliau mengatakan bahwasannya Piala Dunia Qatar ini benar-benar fenomenal gitu. Ya, ini dimuat di berita Al Jazeera. Masya Allah. Ya, di berita Al Jazeera beliau mengatakan peristiwa Piala Dunia adalah kesempatan unik untuk penonton Piala Dunia belajar tentang realitas Islam. Ya, Ana bacakan bahasa Arabnya, fa'aliyatu ka'sil alam fursah faridah min naw'iha litamkini jumhuril mundial minal wuquf ala haqiqatil Islam. Jadi ini salah satu medan buat memperkenalkan tentang Islam yang sebenarnya. Wa kashfu man yaqifu wara as-sardiyat al-gharibah al-mu'assasah lil Islamfobia. Ya, dan ini ya tempat untuk mengungkapkan siapa yang berada di balik narasi Barat yang membangun Islamfobia. Kebantah semua sih. Kebantah, dan itu yang menulis namanya Robert Carter. Ya, Robert Carter. Bukan Muslim. Kayaknya sih namanya bukan ya. Mungkin Ahmad Sahafi Britoni atau Robert siapa gitu. Iya. Dan ada nukilan-nukilan lain ya dari banyak jurnalis-jurnalis yang Barat. Artinya itu dikomentari mereka pasti fenomena itu. Sangat dikomentarin. Dan apa namanya fenomena ini, karena kenapa makanya di judul tuh ana sebut fenomena. Karena secara bahasa tuh fenomena itu sesuatu yang baru terjadi dan sangat membuat gempar gitu ya. Ya, itulah fenomena gitu loh. Dan di antara contoh lainnya juga di Qatar itu kan waktu perhelatan Piala Dunia itu dilarang minum alkohol. Minum di area stadion atau pertandingan atau saat pertandingan. Di luar itu ada masih tapi. Ya, di luar itu. Cuma ketika di dalam situ dan di area area stadion itu nggak boleh kayak gitu. Karena kalau di luar kan itu beda cerita. Cuma di dalamnya memang. Mungkin kalau di hotel ya kebebasan sendiri. Ya, dan itulah kan tantangan dalam berdakwah, nggak bisa langsung ya. Betul. Udah bisa ngelarang aja. Udah Masya Allah. Udah Masya Allah. Dan itu ketika Qatar melarang itu banyak pertentangan dari perusahaan-perusahaan bir. Karena yang jadi sponsor utama mereka itu Heineken apa? Topi miring. Sponsor utamanya tuh itu. Bahkan udah teken kontrak itu sponsor. Sama Qatar H-min berapa di-cut. Subhanallah. Kalau punya duit bebas sih situ. Bebas. Itu di-cut. Gitu. Terus yang fenomenal juga ketika Qatar melarang adanya campaign atau kampanye LGBT. Itu santer banget itu. Santer banget. Kelihatan banget. Dan banyak pegiat-pegiat di bawah. Yang begini itu apa tuh? Iya, ada timnas Jerman masalahnya. Iya, yang begini apa gimana tuh? Iya. Harusnya kalau Anda baca ada komennya seorang seorang sahafi jurnalis dari Oman atau dari mana. Kalau kata beliau, yang ditutup itu jangan mulutnya,
mohon maaf, bawahnya yang ditutup. Itu penghinaan buat mereka. Penghinaan. Jadi ngapain untuk begini? Kan yang jadi objeknya bukan itu bukan gitu. Mulut, ya. Iya. Oke. Jadi ini kan tadi kan dari fenomena-fenomena yang antum sampaikan itu, Betul. ya kan, baik di perhelatannya atau before sebelum itu juga Qatar udah punya strategi-strategi. Nah, berarti kan artinya musuh Islam itu menyasar sampai kepada hobi-hobi manusia itu. Betul. Ya, olahraga pasti menjadi media mereka untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kan. Betul. Ya, ini mungkin antum di sini mau jelaskan bahwa ya gini, kita harus peduli dengan media juga, peduli dengan olahraga juga. Betul. Jadi dakwah itu nggak melulu gitu di masjid-masjid, di kajian-kajian gitu, apa gimana Ustaz? Nah, Ustaz, jadi apa yang antum sampaikan tuh benar banget ya. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ayat dakwah lah ya, ayat yang udah sangat sering disampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sampaikan apapun itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan di antara makna hikmah ya dan juga mau'izah hasanah, ya hikmah itu adalah bisa menempatkan apa yang seharusnya disampaikan itu di berbagai macam tempat. Begitu Ustaz. Jadi dengan kondisi dunia hari ini ya, kalau kita melihat makna dakwah itu hanya pada kajian-kajian, hanya pada masjid-masjid, itu rasanya agak naif ya Ustaz ya. Iya. Lantas siapa yang mau mendakwahkan mereka gitu? Betul. Tentu memang butuh mungkin keahlian khusus, Kekokohan iman, ya karena ujiannya pasti lebih berat. pasti. Tapi siapa yang terjun ke sana, yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan bantu hambanya yang berdakwah di jalan itu gitu. Makanya apa yang terjadi hari ini ya, terlebih di kasus Qatar kemarin ya, itu bisa disebut membuka cakrawala banyak muslim ya. Bahkan komentar-komentar ulama itu juga banyak. Oh gitu. Di antaranya Syekh Said Kamali. Oh iya. Kemudian ada orang Maroko. Iya, beliau bahkan lagi negaranya Maroko sampai ke ini ya. Iya, ini semifinal ya. Sampai semifinal. Itu di antara yang aneh sebutkan juga. Fenomena tim Arab pertama yang sampai semifinal dan hampir ya, saya tidak tahu, kayaknya 100% muslim timnya kayak gitu. Nah, itu membuka cakrawala umat Islam ya, bahwasannya hal tersebut sangat bisa berubah banyak mindset banyak pihak. Bahkan Zakir Naik diundang Ustaz. Diundang dan ada yang masuk Islam Ustaz. Ada yang masuk Islam. Itu di YouTube bisa diakses. Terus ada Syekh yang dari Makkah itu, seorang ulama ahli hadis, Profesor Hatim Auni. Ya, beliau juga komentar di Twitternya. Ya, terkait dengan kemenangan Argentina gitu ya. Pokoknya banyak komentar lah dari para cendekiawan muslim atau ulama-ulama Islam. Ya, bahkan Syekh Said Kamal itu sampai berdoa, kalau nggak salah Cristiano Ronaldo semoga masuk Islam. Cristiano dan Messi kalau nggak salah itu. Messi ya? Cristiano dan Messi. Dua orang itu. Iya, boleh kan Set? Iya, mendoakan hidayah. Selama masih hidup kan. Apalagi dilihat maslahatnya besar. Luar biasa gitu. Sebagaimana Rasulullah dulu kan mendoakan dua Umar. Ya, antara ya Abul Hakam, Abu Jahal, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab, yang dikabul bin Khattab gitu ya. Lantas kita kalau maksudnya jangan sampai antipati lah gitu. Terlebih mungkin nasihat buat saya pribadi gitu ya. Kita memang nggak boleh terlalu berlebihan juga, ya. Tapi kalau mau masuk di sana, maka perhatikan batas-batasan syariat, kayak gitu. Yang bisa kita lakukan sekecil mungkin. Sebagaimana Qatar melakukan dan berhasil. Dan apa yang ditakutkan oleh banyak pihak nggak kejadian. Insya Allah. Jazakallah. Iya, tadi kan dari pemaparan antum ini biarlah jadi sebagai muqaddimah supaya saya atau sahabat yang lain melihat bahwa
medan dakwah itu luas, tidak terbatas hanya di masjid-masjid, tidak hanya di ceramah-ceramah, melainkan melihat dakwah itu terlihat dari banyak aspek ya, terutama bukan terutama, salah satunya sepak bola atau olahraga lah, yang itu bisa jadi ajang dakwah siapapun dengan batasan-batasan kemampuannya masing-masing. Nah terakhir Ustaz, pesan antum nih buat kita lah, ana pribadi atau siapapun yang punya semangat untuk berdakwah, bagaimana Ustaz melihat dari hasil telah antum bahwa ada salah satu ruang yang harus diisi juga dalam dakwah, itu bagaimana Ustaz? Ya, kembali ke buku yang tadi kita bahas di awal yang menjadi motivasi saya menulis tema olahraga, yaitu bukunya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau mengatakan bahwasannya fitrah manusia itu mudah bosan, mudah futur, dan itu juga Nabi SAW juga udah sabdakan ya bahwasannya inna likulli amalin syirrah, bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan amal soleh itu ada masa semangatnya, walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu ada kondisi-kondisi yang capek, lemas, futur, akhirnya enggan untuk melakukan amal soleh gitu Ustaz. Nah, Islam hadir untuk menetapkan olahraga ya atau kegiatan fisik itu tidak haram, ya mubah, itu untuk menjadikan kondisi di mana seorang sedang futur, dia butuh kepada aktivitas yang menyenangkan hatinya, yang menyenangkan fisiknya, jasadnya, seperti itu. Maka beliau mengatakan ketika seorang itu dalam keadaan yang futur tadi, kemudian dia melakukan aktivitas fisik, ya olahraga, dan itu adalah hobi, dan hobi tersebut ya tidak dibiarkan tanpa aturan, bahkan diberikan aturan, maka disitulah pentingnya seorang tetap berada di jalan Allah, dan pentingnya orang-orang yang mengingatkan ketika seorang melakukan aktivitas fisik olahraga tersebut, karena kalau nggak ada yang ngingetin, itu akan bablas. Maka dari situ kita bisa lihat bahwasannya hal ini sangat penting. Dan juga terakhir ya, Nabi SAW bersabda ya, ketika beliau melihat seorang atau orang-orang Habasyah sedang tari-tarian pedang itu ya ketika hari Id, dan Nabi di sana tidak melarang ya, maka Nabi SAW mengatakan lita'alamal yahud anna fi dinina fushatun samhah, ya agar orang Yahudi itu tahu, agar orang yang di luar Islam itu tahu bahwasanya dalam agama Islam itu ada yang namanya kelapangan, kemudian ada yang namanya fleksibilitas gitu ya. Karena seorang muslim yang harusnya semakin paham Islam, dia semakin bisa menarik orang, bukan semakin bisa menjauh dari orang dan orang tidak suka untuk berkumpul dengan dia. Seorang muslim itu harusnya bisa menjadi pribadi yang dicintai banyak orang. Kurang lebih gitu Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Afan atas. Karena ini basicnya risalah ilmiah, jadi enak diobrolin itu Ustaz. Jadi Masya Allah, alhamdulillah. Kan mungkin sebagian orang ngobrolin bola atau itu dari sisi skor gitu kan. Bahkan sebagian ya Allah, naudzubillah itu taruhan. Betul, faktanya banyak. Tapi kita hari ini ngobrolin sepak bola dialasi dengan ilmu, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair sekali lagi Ustaz Afan atas sharing ilmunya. Masya Allah, manfaat sekali. Ini membuka mata kita bahwa siapapun bisa berdakwah di caranya masing-masing. Cuma sadar kapasitas kita Ustaz ya. Sadar kapasitas, jangan memaksakan diri, dan jangan membuat diri kita malah lebih kaku. Padahal Islam itu adalah agama yang fleksibel. Tadi kata Nabi ada kelapangan itu dan lain sebagainya. Baik, sahabat asli, karena terbatasnya waktu, alhamdulillah semoga yang sedikit ini bermanfaat atas semua yang kita tadi obrolkan, dan ini semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang akhirnya jadi menjadi tambahan amal di kemudian hari. Ana Abdul Khair Rahmat undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.